Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Silahkan untuk KM. Raditu billahi robba. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Alia Hanifah, Alia Utami, ya hadir semua ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Materi pelajaran kita sebelum materi ini ya tentang apa? Ada yang QC. Masih ingat nggak QC itu tugasnya apa? Jadi tugas QC bisa pengujian sampel, terus pengambilan sampel. Ya. QC ini melakukan pengujian, gitu ya. Nah, sampelnya gimana ngambilnya? Ada caranya nggak kira-kira? Ada. Pasti ada cara ngambilnya. Sampel yang banyak itu harus dikelola nggak? Pasti harus dikelola. Kalau nggak, ya apa yang kemungkinan bisa terjadi? Tertukar. Ya. Nah, simak dulu video berikut ya. Itu adalah apa? Pakai apa ya? Pakai alat ya? Apa ya alatnya itu namanya gitu ya? Boleh nggak sih pakai gayung? Kenapa nggak boleh? Ya? Atau pakai sedotan, bener ide yang brilian ya. Ya. Nah, itu berarti kan ada alat untuk pengambil sampel. Nah, kemudian bagaimana sih cara ngambil sampelnya? Boleh kalian simak video berikut ya. After bringing product drums into the sampling room, it is important to read Ini wadahnya dibawa ke sampling room. Verify the material name Cek dulu number and back labelnya ya. for notes. Terlihat ya, katanya tadi prepare, collect, terus repack ya. Jadi menyiapkan itu termasuk menyiapkan APD, menyiapkan alat gitu ya, menyiapkan bahannya, dicek labelnya. Jadi dalam pengambilan sampel jelas sekali ya, berarti membutuhkan standar operasional prosedur. Jadi jangan sampai karena salah cara ngambil, langkah-langkah pengambilannya salah, menyebabkan sampelnya menjadi rusak, sehingga pada saat pengujian menjadi salah. Nah, jadi untuk hari ini ya dan pertemuan selanjutnya itu kalian akan belajar ya mengenai bagaimana mengelola sampel termasuk mengambil sampelnya. Tujuan dari pembelajaran pengelolaan sampel ini yang pertama adalah menerapkan pengelolaan sampel dengan benar, kemudian menyajikan pengelolaan sampel dengan benar, menerapkan pengambilan sampel berdasarkan SOP dengan benar. Perlu nggak sih pengetahuan dan keterampilan ini? Nanti perlu dong. Ya, pengambilan sampel ini adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari, setiap saat mungkin ya, gitu ya, karena begitu banyak sampel yang harus diuji. Ya, kalian ya harus memiliki keterampilan itu ya. Di pertemuan pertama ini yang hari ini kita lakukan ya. Ini adalah pengantar persiapan proyek. Kemudian dilanjutkan dengan membentuk kelompok, kemudian mendesain rencana produk ya dan melakukan studi literatur. Kemudian membuat jadwal pembuatan produk. Melaksanakan pembuatan produk ya. Kemudian nanti di pertemuan kedua, kalian akan melanjutkan pembuatan produk ya kalau belum selesai. Kemudian selanjutnya mempresentasikan hasil proyek dan evaluasi hasil proyek dan berbagi pengalaman ya. Pembelajaran kali ini, Ibu akan meminta kalian untuk membuat dokumen SOP ya. Silahkan perhatikan dokumen protap berikut. Jadi Ibu akan bagi dulu kalau gitu ya, biar penjelasannya sekalian. Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Ibu sebutkan ya namanya. Kelompok 1, Alia Hanifah, Azahra, Dita. Ya, silahkan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, SOP pengambilan sampel bahan baku serbuk ibuprofen dan SOP produk jadi tablet ibuprofen. Kemudian kelompok 2, SOP pengambilan sampel bahan baku cair gliserin dan SOP produk jadi sirup prometazin. Ibu
Ibu akan bagikan LKPD beserta dengan ininya ya, contoh dokumen SOP-nya ya. Boleh diamati ya contoh dokumen SOP-nya ya. Nah, kemudian silakan jawab pertanyaan-pertanyaan ini dan kalian boleh jawab di LKPD ya. Pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan contoh SOP yang kalian terima ya. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini untuk memberikan gambaran ya bagaimana cara menyusun SOP. Jadi apa saja yang harus ada dalam komponen SOP ya. Kemudian alat apa yang digunakan? Nah, itu semua pastinya ada dalam SOP ya. Kan kalian desain ya SOP kalian mau seperti apa, kemudian disusun, kemudian sebelum menyusun tentu cari dulu ya studi literaturnya. Apa yang dicari? Nah, tergantung ya bahan kalian dapatnya apa. Kalau bahannya serbuk misalnya, karakteristik serbuknya gimana? Ya, dia itu mudah teroksidasi atau tidak? Zatnya mudah rusak oleh cahaya atau enggak gitu ya. Nah, berarti kan itu nanti akan menentukan apa? Misalnya wadah penyimpanannya harus botol yang gelap atau botol bening misalnya ya. Ada yang ditanyakan nggak? Sudah jelas? Sudah. Ya. Untuk itu silahkan boleh berdiskusi ya tadi untuk mencari literaturnya, untuk membuat pembagian tugas dan membuat jadwal. Ya, silahkan boleh diskusi. Sekarang silahkan menyusun berarti ya dokumen SOP-nya. Kemudian nanti hasilnya juga Ibu minta tolong untuk di print ya. Yang presentasi nanti memaparkan dulu gitu ya, kemudian nanti dibuka sesi pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan gitu ya, nanti dijawab oleh kelompok yang presenter ya. 2 presenter pertama boleh dapat ini nih. Ya. Boleh kelompok tadi yang duluan ngajung kelompok 3, boleh kelompok 3 dulu mempresentasikan SOP-nya plus sekalian apa ya, mungkin kalian berteman dalam mengerjakan kalian kerjakan ya. Boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah produk pengambilan sampel produk buahan tablet ibuprofen. Kantong stainless, kantung plastik, masker, sarung tangan, terus sama APD standar produksi. Terus bahannya ada etanol 70%. Nah, ini ada ketentuan umumnya. Menggunakan masker, terus etanol yang tadi dipakai untuk desinfeksi, terus memastikan peralatan yang digunakan dalam keadaan bersih. Nah, ini ada prosedurnya pengambilan sampel produk ruahan. Setelah proses akhir selesai, lakukan pengambilan sampel menggunakan sendok septic. Selama proses pencetakan, lakukan pengambilan sampel pada awal, tengah, dan akhir. Lalu masukkan sejumlah sampel dalam plastik. Kemudian tempelkan label pada wadah sesuai dengan kuota penandaan. Dalam membuat SOP ini ada beberapa kendala. Yang pertama, mencari literatur. Yang kedua, menyusun prosedur pengambilan sampel. Yang ketiga, menentukan alat sampling yang tepat. Pembuatan penyusunan jadwal rancangan SOP, menyusun prosedur pengambilan sampel, membuat rancangan kasar, dan mengetik final SOP.
Secara umum ya presentasinya bagus ya dan lebih detail ya. Juga Ibu pas lihat baca prosedurnya, oh ternyata botolnya harus steril. Memang kenapa harus steril? Nah, memangnya si bahannya steril nggak, si bahan bakunya? Kan kalau bahan bakunya tidak steril, ya berarti pengambilan sampelnya itu tidak perlu disterilkan gitu ya, kecuali si bahan baku itu mau digunakan untuk uji mikrobiologi. Kalau misalnya bahan bakunya steril, berarti kan si operatornya harus steril, alat pengambil sampelnya harus steril, ruangannya harus steril, wadahnya juga harus steril, gitu ya. Jadi semuanya harus dikondisikan untuk steril. Kalau enggak ya berarti nggak usah ya. Nah kemudian tadi juga jumlahnya tadi belum dicantumkan ya, itu lebih baik dicantumkan. Jadi berapa banyak ya? Oke, itu mungkin ya, kasih applause untuk semua yang sudah presentasi. Semuanya bagus banget ya. Nah ini tentu ya, kalian perlu memperhatikan ini ya, tempatnya, kemudian jenis dan karakteristik sampelnya, operator samplingnya, suhu dan kelembaban, jumlah sampel, APD-nya tadi ya, alat pengambilnya apa yang cocok ya. Karena tadi ada yang pakai botol coklat, tapi ternyata zatnya nggak kena cahaya juga nggak apa-apa, stabil gitu ya. Nah jadi nggak usah. Nah, ini perlu diperhatikan dan dicari literaturnya ya. Nah ini ya alat-alat pengambilan sampelnya seperti ini ya. Tadi juga kalian sudah literaturnya sudah bagus ya, untuk alatnya nggak ada masalah ya, itu cocok semuanya ya. Nah kemudian tadi juga dalam pembuatan SOP kalian sudah mencantumkan ini semua ya, elemen-elemen SOP juga sudah ada, itu sudah bagus ya, seperti biasa. Ya kita mau cek dulu ya pengetahuan kalian yang sudah didapat lewat kuis ya. Nah, Ibu share linknya di grup WhatsApp ya. Ya. Yang remed ini ada 1, 2, 3, 4. Ya. Cuman 4 ya. Nah, yang remedial nanti ada kesempatan untuk remedial ya. Kemudian kalau yang nggak remedial, ya nanti kita minggu depan remedial. Nanti yang nggak remedial nanti Ibu kasih materi yang lanjutan dari pendalaman materi dari materi ini ya. Ya, kemudian kita cukupkan untuk tesnya. Nah, Ibu ingin tahu nih kalian kira-kira apa ya kesannya apa gitu ya belajar pengelolaan sampel tapi dengan metode pembuatan dokumen SOP gitu ya. Ya, boleh Fitri. Mungkin pengalaman dari proses pembuatan dokumen SOP ini kita dapat mengetahui apa saja isi yang ada dalam dokumen tersebut, terus mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan dokumen SOP. Terus ada juga apa saja data atau format dalam pembuatan SOP-nya mungkin. Dan kita lebih paham juga cara pembuatannya. Ya, begitu. Jadi ngerti gitu ya? Iya. Oh, jadi ngerti ya, berarti termasuk pengambilan sampelnya juga harus bagaimana? Ya. Ngerti ya? Mungkin itu pembelajaran pengelolaan sampel ya dengan metode project based learning ini ya. Insya Allah minggu depan remedial dulu ya, kemudian melanjutkan juga materi selanjutnya ya, yaitu materi analisis pengujian ya sampel ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih ya untuk perhatian kalian selama pembelajaran hari ini ya. Ditutup dengan doa ya oleh KM, silahkan. Hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih Bu.